Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, kabar baik yang ditunggu-tunggu oleh pasar akhirnya terkabulkan. Joe Biden menang dalam Pilpres Amerika Serikat mengalahkan sang petahana Donald J. Trump. Alhasil, IHSG kita sumringah dan rupiah selalu menjadi juara di Asia. Namun pertanyaan selanjutnya, apakah Biden effect ini bersifat sementara atau Biden benar-benar akan berdampak positif terhadap perekonomian negara kita? Saya ulas untuk Anda pagi hari ini di Tuah Biden untuk Indonesia. Ya, pertama kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa perdagangan antara Amerika Serikat dan juga Indonesia yang tiap tahunnya selalu meningkat dan juga terjadi yang namanya surplus perdagangan. Kita ambil di tahun 2019 lalu begitu ya, nilai perdagangan antara kedua negara ini mencapai 27 miliar dolar Amerika Serikat atau kalau kita rupiahkan ini mencapai 391 triliun rupiah. Lalu kemudian dari nilai ekspor dan impornya juga bisa kita lihat di sini bahwa nilai ekspor ini lebih besar begitu ya, ekspor negara kita ke Amerika Serikat yaitu di 17,7 miliar dolar, sementara untuk nilai ekspor ini berada di 9,3 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu kemudian kita ketahui juga bahwa AS ini baru saja memperpanjang fasilitas GSP untuk Indonesia. Artinya ini adalah pembebasan tarif ekspor untuk produk-produk Indonesia ke Amerika Serikat. Dan kalau kita lihat datanya begitu ya, angkanya untuk di 2019 lalu sekitar 2,61 miliar dolar Amerika Serikat ekspor Indonesia ini menggunakan fasilitas tersebut, atau kalau kita rupiahkan angkanya di 2,61 ini adalah sekitar 37,8 triliun rupiah. Dan nilai ini sebagai informasi adalah sebesar 13,1% dari total ekspor negara kita ke Amerika. Jadi kalau kita lihat dari sisi perdagangan inilah yang diprediksi oleh banyak pihak akan bertambah, akan meningkat begitu ya nilainya jika Biden menjabat nantinya. Namun di sisi lain patut kita pertanyakan juga bagaimana nasib dari perang dagang yang amat berdampak sekali pada ekonomi RI di tangan Biden nantinya. Benarkah Biden akan meredakan perang dagang atau justru sebaliknya? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, ketegangan hubungan dagang antara Amerika Serikat dan juga China yang saling balas-membalas tarif dagang yang membuat ekonomi global turun sejak tahun 2018 lalu diperkirakan tidak akan hilang di bawah pemerintahan Joe Biden sebagai presiden terpilih menggantikan Donald Trump. Walaupun kita ketahui dua ekonomi terbesar di dunia ini telah menandatangani perjanjian perdagangan fase 1 pada bulan Januari 2020 yang membawa penangguhan hukuman bagi ketegangan dari 2 tahun terakhir ini. Namun para kritikus mengatakan bahwa China di sini tertinggal begitu ya dalam memenuhi pembelian barang Amerika Serikat yang disepakati, sementara negosiasi untuk kesepakatan fase kedua ini kita ketahui juga belum dimulai begitu ya. Ditambah sejak masa kampanyenya Biden ini sama sekali kalau kita lihat ini tidak pernah menyebut bagaimana ia akan menyelesaikan permasalahan dengan China. Namun memang dikatakan begitu ya, perbedaannya adalah Biden di sini tidak akan seagresif Trump dan akan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan. Inilah yang memberi harapan begitu ya, mungkin Biden ini akan menangani perang dagang dengan lebih positive minded dan bukan secara tiba-tiba begitu ya. Alhasil ketidakpastian global ini diharapkan begitu ya akan berkurang nantinya. Namun kalau kita lihat ada satu permasalahan lagi, yaitu ada kekhawatiran yang muncul di mana meredanya perang dagang ini nantinya akan berdampak pada terhambatnya relokasi pabrik-pabrik dari China ke berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Dan ini pastinya menjadi kabar buruk bagi Indonesia juga dan juga benar-benar kalau benar begitu ya nanti Biden menarik investasi Amerika Serikat yang dulunya ini mencari negara-negara berkembang akhirnya pulang kampung ke Amerika Serikat lagi begitu ya. Lalu kemudian kalau kita lihat dari sisi perbajakan yang akan diambil oleh Biden, bagaimana hal ini akan berdampak ke ekonomi RI nantinya? Pastinya ini juga menjadi tanda tanya. Kita lihat di slide berikutnya. Ya, kalau kita lihat dari sisi ekonomi begitu ya, Joe Biden dalam manifesto kebijakan ekonominya dikatakan akan melakukan kebijakan-kebijakan baru seperti menaikkan berbagai macam pajak, termasuk pajak korporasi yang diprediksi ini bakal naik hingga mencapai 15% jika nantinya Biden menjabat. Alhasil, para analis ini memprediksi bahwa kenaikan pajak ini akan berkontribusi lebih kurang 7 miliar dolar Amerika Serikat per tahunnya dari 10 bank terbesar di Amerika Serikat saja. Dan kalau kita
kita lihat secara overall begitu ya, Tax Policy Center di Amerika Serikat memperkirakan bahwa Biden tax policy ini akan berkontribusi sekitar 1,3 triliun dolar Amerika Serikat setiap tahunnya begitu ya kepada penerimaan di Amerika. Kalau kita rupiahkan angka dari 1,3 triliun ini sudah kuadriliun begitu ya angkanya, bukan di triliun dolar lagi. Lalu kemudian kalau kita lihat juga dari sisi perpajakan digital begitu ya, kita ketahui bahwa Trump di sini berang atau marah jika ada negara-negara yang ingin mematok atau menarik pajak daripada perusahaan-perusahaan raksasa teknologi Amerika Serikat yang beroperasi di negara tersebut. Dan AS kalau kita lihat di bawah pemerintahan Donald Trump ini memang cenderung menerapkan kebijakan yang lebih berorientasi ke dalam negeri, atau istilah bekennya begitu, istilah kerennya ini adalah inward looking, yaitu kebijakan ekonominya ini kerap mengarah ke proteksionisme yang disertai jargon-jargon yang sangat heroik seperti American First dan Make America Great Again begitu ya. Di sisi lain kalau kita lihat Biden yang merupakan lawan politik dari Trump ini memiliki konsep pemajakan yang berbeda dengan Trump, di mana pada bulan September 2020 lalu sesaat sebelum debat begitu ya, Biden berjanji akan menerapkan konsep pemajakan yang lebih adil, di mana orang kaya atau konglomerat di Amerika Serikat ini harus membayar pajak yang lebih besar. Dan kebijakan ini kontras kalau kita lihat dengan Trump yang memilih untuk menarik uang-uang para konglomerat untuk masuk ke dalam negeri dengan tawaran sejumlah insentif, di mana harapannya uang-uang ini jalan begitu ya dan berputar di dalam negeri dan mendorong aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah bagi ekonomi AS. Jadi inilah yang menjadi pertanyaannya, seperti apa pajak digital yang selama ini kita ketahui menjadi fokus pembahasan negara-negara di dunia. Apakah di tangan Biden nanti negara-negara lain dan juga Indonesia dapat lebih berani begitu ya memajaki Google, Facebook dan juga kawan-kawannya? Soalnya kalau kita lihat ini sebenarnya ada hal yang menarik bahwa ternyata donatur-donatur yang membiayai kampanye Joe Biden yang mencapai 500 juta dolar Amerika Serikat sebagian besar ini merupakan pemegang saham atau pendiri-pendiri raksasa teknologi yang menjadi incaran pajak di Indonesia. Siapa saja? Kita lihat bersama. Kita ketahui Alphabet yang merupakan induk dari Google ini ternyata juga menyumbangkan begitu ya untuk kampanye dari Joe Biden ini, yaitu angkanya mencapai 1,71 juta dolar Amerika Serikat. Lalu kemudian raksasa teknologi lainnya Microsoft juga demikian, yaitu hampir mencapai 1 juta dolar Amerika Serikat. Amazon juga demikian, yaitu di 770 ribu dolar Amerika Serikat. Dan Facebook di sini juga menyumbangkan sekitar setengah juta dolar Amerika Serikat untuk kampanye dari Biden ini. Jadi inilah yang menjadi pertanyaan begitu ya, apakah kebijakan Biden ini akan membuat negara-negara lebih mudah menarik pajak raksasa teknologi, tapi di sisi lain harus kita pertimbangkan juga bahwa ternyata donatur-donatur dari Biden ini adalah raksasa-raksasa teknologi yang ingin ditarik pajaknya oleh negara-negara di tempat ia beroperasi, salah satunya negara kita Indonesia. Jadi kita akan nantikan bersama begitu ya seperti apa nantinya kebijakan pajak Biden termasuk untuk perusahaan-perusahaan raksasa digital dari Amerika Serikat. Lalu kemudian di sisi lain kalau kita lihat dalam hal green energy begitu ya, kita ketahui bahwa Joe Biden memang pro kepada energi bersih. Nah, seperti apa dampaknya nanti di Amerika Serikat dan juga mungkin berdampak begitu ya terhadap negara kita lihat di slide berikutnya. Ya, Biden dan wakil presiden terpilih yaitu Kamala Harris menyebut ingin mendorong Amerika Serikat menggunakan energi bersih 100% pada tahun 2050 mendatang. Bahkan anggaran untuk menuju AS menggunakan energi bersih ini nggak tanggung-tanggung kalau kita lihat, yaitu dikatakan mencapai 2 triliun dolar Amerika Serikat. Dan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabi Tumiwa, ini mengatakan bahwa terpilihnya Biden bakal memperkuat target 100% energi bersih yang telah dimiliki oleh sejumlah negara bagian di tingkat nasional. Dan menurutnya ini akan berimplikasi pada pemanfaatan energi terbarukan secara skala besar begitu ya, dan juga inovasi serta riset dan juga pengembangan dari teknologi. Dan jika hal ini terjadi, ini dikatakan akan berdampak pada Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan tersebut juga akan mencari pasar teknologi dengan cara berinvestasi pada proyek-proyek energi terbarukan yang sesuai dengan ekspektasi dari investasi mereka. Dan seperti kita ketahui, Indonesia di sini memiliki potensi yang besar yaitu terkait dengan energi terbarukan yang memang kalau kita lihat angka ini cukup besar begitu ya. Jadi berikut kalau kita lihat ini adalah sejumlah dampak ekonomi yang diprediksi oleh para analis akan dirasakan oleh RI nantinya ketika Joe Biden menjabat. Harapan kita semua agar sejumlah Biden effect yang kita rasakan saat ini tidak bersifat sementara dan akan berdampak positif secara long term untuk perekonomian Indonesia dan juga global ke depannya.